Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dian Pertiwi dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah praktik audit. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit D1. Di mana kertas kerja audit C1 membahas tentang persediaan, sedangkan kertas kerja audit D1 membahas tentang asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Pertama, saya akan menjelaskan proses penyelesaian kertas kerja audit C1. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan soal yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Arif Himawan. PT Dana Adiwerna mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.467.135.689. Berikut ini data audit di PT Dana Adiwerna. Yang pertama, voucher pembelian persediaan selama tahun 2011. Supplier pertama PT Fatullah, tanggal penerimaan 25 Maret 2011, B 701 hand cream 350 box dengan harga pokok Rp1.246.070 per box. Kemudian D 905 moisturizing 300 box dengan harga pokok Rp793.905 per box. Supplier yang kedua, PT Ataullah, tanggal penerimaan 25 Juni 2011. E 501 Skintor 400 box dengan harga pokok Rp627.435,50 per box. Kemudian A601 Lemon 200 box dengan harga pokok Rp272.790 per box. Kemudian C802 Essen 400 box dengan harga pokok Rp1.678.940 per box. Supplier yang ketiga PT Salsabila, tanggal penerimaan 25 Juni 2011. A601 Lemon 100 box dengan harga pokok Rp225.455 per box. Kemudian D905 moisturizing 150 box dengan harga pokok Rp795.355 per box. Kemudian B701 hand cream 150 box, harga pokok Rp1.225.350 per box. Kemudian E501 Skintor 130 box dengan harga pokok Rp635.355,50 per box. Supplier keempat PT Amrullah, tanggal penerimaan 25 Agustus 2011. C802 Essen 300 box dengan harga pokok Rp864.200 per box. Kemudian D905 moisturizing 150 box dengan harga pokok Rp851.700 per box. Supplier kelima PT Ariel Fatrisal, tanggal penerimaan 25 Desember 2011. B701 hand cream 160 box dengan harga pokok Rp1.225.000 per box. Kemudian E501 Skintor 450 box dengan harga pokok Rp640.614,50 per box. Kemudian A601 Lemon 200 box dengan harga pokok Rp294.375 per box. Kedua, hasil observasi perhitungan fisik persediaan atau stock opnam.
yang terdiri dari jenis persediaan, kuantitas, NRV atau Net Realizable Value. A. 601 lemon dengan kuantitas 350 box dengan NRV sebesar Rp5.500 per ons. B. 701 hand cream dengan kuantitas 560 box dengan NRV sebesar Rp9.800 per ons. C. 802 Essen dengan kuantitas 450 box dengan NRV sebesar Rp43.210 per botol. D. 905 Moisturizing dengan kuantitas 425 box dengan NRV sebesar Rp56.780 per botol. E. 501 Skintor dengan kuantitas 450 box dengan NRV sebesar Rp640.614,50 per box. Catatan, lemon 1 box sama dengan 25 botol dan 1 botol sama dengan 2 ons. Hand cream 1 box sama dengan 25 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Essen 1 box sama dengan 20 botol dan 1 botol sama dengan 5 ons. Skintor 1 box sama dengan 20 botol dan 1 botol sama dengan 6 ons. Moisturizing 1 box sama dengan 15 botol dan 1 botol sama dengan 2 ons. Diminta selesaikan kertas kerja audit C1 apabila menggunakan metode biaya FIFO dan berikan usulan jurnal penyesuaiannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses penyelesaian kertas kerja audit C2. Berikut format kertas kerja audit C2, kode, jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, ukuran botol, dan jumlah ons. Untuk kode, jenis persediaan, jumlah box, dan ukuran botol sudah tersedia di soal. Untuk menghitung jumlah botol diperoleh dari jenis persediaan dikali jumlah box. Sedangkan untuk jumlah ons diperoleh dari jumlah botol dikali ukuran botol. A. 601 lemon 25 botol dikali 350 box hasilnya 8.750 botol. 8.750 botol dikali 2 ons hasilnya 17.500 ons. B. 701 hand cream 25 botol dikali 560 box hasilnya 14.000 botol. 14.000 botol dikali 5 ons hasilnya 70.000 ons. C. 802 Essen 20 botol dikali 450 box hasilnya 9.000 botol. 9.000 botol dikali 5 ons hasilnya 45.000 ons. D. 905 Moisturizing 15 botol dikali 425 box hasilnya 6.375 botol. 6.375 botol dikali 2 ons hasilnya 12.750 ons. E. 501 Skintor 20 botol dikali 450 box hasilnya 9.000 botol. 9.000 botol dikali 6 ons hasilnya 54.000 ons. Jumlah barang di gudang, jumlah box,
sebesar 2.235. Jumlah botol sebesar 47.125. Ukuran botol sebesar 20. Jumlah ons sebesar 199.250. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung harga pokok per unit dan harga pokok persediaan. A601 lemon diambil dari persediaan tanggal 25 Desember 2011 sebanyak 200 box dikali harga pokok Rp294.375. Hasilnya Rp58.875.000. Kemudian diambil dari persediaan tanggal 25 Juni 2011 sebanyak 100 box dikali Rp225.455. Hasilnya Rp22.545.500. Kemudian sisanya diambil dari persediaan tanggal 25 Juni 2011 sebanyak 50 box dikali Rp272.790. Hasilnya Rp13.639.500. Total harga pokok persediaan sebesar Rp95.060.000. Harga pokok per unit. Harga pokok persediaan dibagi jumlah ons Rp95.060.000 dibagi 17.500 ons. Hasilnya Rp5.432 per ons. B701 hand cream diambil dari persediaan tanggal 25 Desember 2011 sebanyak 160 box dikali harga pokok Rp1.225.000. Hasilnya Rp196 juta. Kemudian diambil dari persediaan tanggal 25 Juni 2011 sebanyak 150 box dikali Rp1.225.350. Hasilnya Rp183.802.500. Kemudian sisanya diambil dari persediaan tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 250 box dikali Rp1.246.070. Hasilnya Rp311.517.500. Total harga pokok persediaan sebesar Rp691.320.000. Harga pokok per unit. Harga pokok persediaan dibagi jumlah ons Rp691.320.000 dibagi 70.000 ons. Hasilnya Rp9.876 per ons. Kemudian kita bandingkan dengan harga pokok per unit yang dihitung dengan metode NRV. Kemudian kita pilih harga terendah dikali jumlah ons karena kita menghitung harga pokok per unit per ons. Itu untuk menentukan harga pokok persediaan. Jadi 9.800 dikali 70.000 ons. Hasilnya sebesar Rp686 juta. C802 Essen diambil dari persediaan tanggal 25 Agustus 2011 sebanyak 300 box dikali harga pokok Rp864.200. Hasilnya Rp259.260.000. Kemudian sisanya diambil dari persediaan tanggal 25 Juni 2011 sebanyak 150 box dikali Rp1.678.940. Hasilnya Rp251.841.000. Total harga pokok persediaan sebesar Rp511.101.000. Harga pokok per unit. Harga pokok persediaan dibagi jumlah botol Rp511.100.000
dibagi 9.000 botol, hasilnya Rp56.789 per botol. Kemudian kita bandingkan dengan harga pokok per unit yang dihitung dengan metode NRV. Kemudian kita ambil harga terendah dikali jumlah botol, karena kita menghitung harga pokok per unit per botol. Itu untuk menentukan harga pokok persediaan. Jadi Rp43.210 dikali 9.000 botol. Hasilnya sebesar Rp388.890.000. D. 905 moisturizing. Diambil dari persediaan tanggal 25 Agustus 2011 sebanyak 150 box dikali harga pokok Rp851.700. Hasilnya Rp127.755.000. Kemudian diambil dari persediaan tanggal 25 Juni 2011 sebanyak 150 box dikali Rp795.355. Hasilnya Rp119.303.250. Kemudian sisanya kita ambil dari persediaan pada tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 125 box dikali Rp793.905. Hasilnya Rp99.238.125. Total harga pokok persediaan sebesar Rp346.296.375. Harga pokok per unit, harga pokok persediaan dibagi jumlah botol. Rp346.296.375 dibagi 6.375 botol. Hasilnya Rp54.321 per botol. E. 501 Skintor. Diambil dari persediaan pada tanggal 25 Desember 2011 sebanyak 450 box dikali harga pokok Rp640.614,50. Hasilnya Rp288.276.525. Harga pokok per unit Rp288.276.525 dibagi 450 box. Hasilnya Rp640.614,50 per box. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses penyelesaian kertas kerja audit C1. Berikut format kertas kerja audit C1 yang terdiri dari jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, harga pokok persediaan, dan jumlah. Untuk jumlah box, jumlah botol, dan jumlah ons sudah tersedia pada kertas kerja audit C2, sedangkan harga pokok per unit dan harga pokok persediaan diperoleh dari perhitungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. A. 601 lemon, jumlah box 350, jumlah botol 8.750, jumlah ons 17.500, harga pokok per unit 5.432 per ons, harga pokok persediaan Rp95.060.000. B. 701 hand cream, jumlah box 560, jumlah botol 14.000, jumlah ons 196.000, harga pokok per unit 9.800 per ons, harga pokok persediaan Rp686 juta. Jumlah harga pokok persediaan lemon dan hand cream sebesar Rp781.060.000. C. 802 Essen, jumlah box 450, jumlah botol 9.000, jumlah ons 45.000,
harga pokok per unit 43.210 per botol, harga pokok persediaan Rp388.890.000. D. 905 moisturizing, jumlah box 425, jumlah botol 6.375, jumlah ons 12.750, harga pokok per unit 54.321, harga pokok persediaan Rp346.296.375. Jumlah harga pokok persediaan Essence dan Moisturizing sebesar Rp735.186.375. E. 501 Skintor, jumlah box 450, jumlah botol 9.000, jumlah ons 54.000, harga pokok per unit 640.614,50 per box, harga pokok persediaan Rp288.276.525. Jumlah untuk Skintor Rp288.276.525. Jumlah keseluruhan jumlah box sebesar 2.235. Jumlah keseluruhan jumlah botol sebesar 47.125. Jumlah keseluruhan jumlah ons sebesar 325.250. Jumlah keseluruhan harga pokok persediaan sebesar Rp1.804.522.900. Jadi, jurnal penyesuaiannya debit harga pokok penjualan, kredit persediaan barang sebesar Rp662.612.789 diperoleh dari Rp2.467.135.689 diperoleh dari pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Dana Adiwerna yang sudah tersedia di soal, dikurangi Rp1.804.522.900 diperoleh dari jumlah keseluruhan harga pokok persediaan yang sudah diperoleh. Hasilnya Rp662.612.789. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses penyelesaian kertas kerja audit D1. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan soal dari dosen saya, Bapak Arif Himawan. PT Dana Adiwerna mencatat beban asuransi tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp491.356.890 dengan hasil konfirmasi kepada dua perusahaan asuransi. Yang pertama, PT Fatullah & Atallah dengan jenis pertanggungan A. Asuransi kebakaran gudang, B. Asuransi kebakaran pabrik A, C. Asuransi kebakaran kantor A, D. Asuransi kebakaran kantor B, E. Asuransi kebakaran pabrik B. Dan yang kedua, PT Farel & Tristan dengan jenis pertanggungan A. Asuransi mesin A, B. Asuransi kendaraan, C. Asuransi mesin B, D. Asuransi kesehatan, E. Asuransi truk. Untuk saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2004, A. Asuransi kebakaran gudang sebesar Rp64.711.775. B. Asuransi mesin A sebesar Rp544.321.130. C. Asuransi kebakaran pabrik A sebesar Rp163.580.250. D. Asuransi kendaraan
sebesar Rp109.053.500. Diminta selesaikan kertas kerja audit D1 dan berikan usulan jurnal penyesuaian apabila terjadi selisih perhitungan beban asuransi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menghitung beban asuransi per bulan pada tahun 2005. Untuk asuransi kebakaran gudang, premi sebesar Rp91.357.800 dengan jangka waktu 2 tahun dari tanggal 10 Mei 2004. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Rp91.357.800 dibagi 2 tahun dikali 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena kita menghitungnya per bulan. Dikali 12 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 12 bulan? Karena kita menghitung full dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2005. Jadi hasilnya Rp45.678.900. Untuk asuransi kebakaran pabrik A, premi sebesar Rp196.296.300 dengan jangka waktu 3 tahun dari tanggal 12 Juni 2004. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Rp196.296.300 dibagi 3 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulan. Kenapa bulan pembebanannya juga 12 bulan? Karena kita menghitung full dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya Rp65.432.100. Untuk asuransi kebakaran kantor A, premi sebesar Rp255.550.500 dengan jangka waktu 3 tahun dari tanggal 28 April 2005. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Rp255.550.500 dibagi 3 tahun dikali 12 bulan dikali 8 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 8 bulan? Karena kita menghitung dari bulan Mei sampai dengan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya Rp56.789.000. Untuk asuransi kebakaran kantor B, premi sebesar Rp275.555.556 dengan jangka waktu 3 tahun dari tanggal 22 Februari 2005. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Rp275.555.556 dibagi 3 tahun dikali 12 bulan dikali 10 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 10 bulan? Karena kita menghitung dari bulan Maret sampai dengan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya Rp76.543.210. Untuk asuransi kebakaran pabrik B, premi sebesar Rp248.888.808 dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal 25 Juli 2000. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Rp248.888.808 dibagi 4 tahun dikali 12 bulan dikali 5 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 5 bulan? Karena kita menghitung dari bulan Agustus sampai dengan
bulan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya 25.925.917,5 rupiah. Untuk asuransi mesin A, premi sebesar 260.741.424 rupiah dengan jangka waktu 2 tahun dari tanggal 24 Mei 2003. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan 260 juta 741.424 rupiah dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 5 bulan. Jadi hasilnya 54.321.130 rupiah. Untuk asuransi kendaraan, premi sebesar 130.864.200 rupiah dengan jangka waktu 2 tahun dari tanggal 30 Agustus 2004. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan 130.864.200 rupiah dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 12 bulan? Karena kita menghitung full dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya 65.432.100 rupiah. Untuk asuransi mesin B, premi sebesar 138.271.560 rupiah dengan jangka waktu 2 tahun dari tanggal 28 Juni 2005. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan 130.271.560 rupiah dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 6 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 6 bulan? Karena kita menghitung dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya 34.567.890 rupiah. Untuk asuransi kesehatan, premi sebesar 70.370.340 rupiah dengan jangka waktu 1 tahun dari tanggal 25 Agustus 2005. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan 70.370.340 rupiah dibagi 1 tahun dikali 12 bulan dikali 4 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 4 bulan? Karena kita menghitung dari bulan September sampai dengan bulan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya 23.456.780 rupiah. Untuk asuransi truk, premi sebesar 311.053.471 rupiah dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal 30 Desember 2005. Beban asuransi per bulan, premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan 311.053.471 rupiah dibagi 4 tahun dikali 12 bulan dikali 0 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 0 bulan? Karena kita hanya menghitung sampai dengan bulan Desember pada tahun 2005. Jadi hasilnya 0 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyelesaian kertas kerja audit D1. Berikut format kertas kerja audit D1 yang terdiri dari perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, jumlah pertanggungan, jangka waktu,
Saldo 31 Desember 2004, pembayaran premi, beban asuransi, saldo 31 Desember 2005, untuk perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, jumlah pertanggungan, jangka waktu, saldo 31 Desember 2004, dan pembayaran premi sudah tersedia di soal. Sedangkan untuk pengisian pembayaran premi diperoleh dari jenis pertanggungan yang tidak memiliki saldo 31 Desember 2004. Untuk beban asuransi diperoleh dari perhitungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk saldo 31 Desember 2005 diperoleh dari saldo 31 Desember 2004 atau pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. PT Fatullah N. Atallah, nomor polis 5798, asuransi kebakaran gudang, dari 10 Mei 2004 sampai dengan 10 Mei 2006, saldo 31 Desember 2004 sebesar Rp641.775. Beban asuransi sebesar Rp641.678.900. Saldo 31 Desember 2005 diperoleh dari Rp64.711.775 dikurangi dengan Rp45.678.900 dan hasilnya sebesar Rp19.032.875. PT Fatullah N. Atallah, nomor polis 5638, asuransi kebakaran pabrik A, dari 12 Juni 2004 sampai dengan 12 Juni 2007, saldo 31 Desember 2004 sebesar Rp163.580.250. Beban asuransi sebesar Rp64.432.100. Saldo akhir 31 Desember 2005 diperoleh dari Rp160.580.250 dikurangi dengan Rp68.432.100 dan hasilnya sebesar Rp99.148.150. PT Fatullah N. Atallah 5268, asuransi kebakaran kantor A, dari 28 April 2005 sampai dengan 28 April 2008, pembayaran premi sebesar Rp255.550.500. Beban asuransi sebesar Rp56.789.000. Saldo 31 Desember 2005 diperoleh dari
255.550.500 dikurangi dengan 56.789.000 dan hasilnya sebesar 198.761.500 rupiah. Total untuk saldo 31 Desember 2004 sebesar 391.666.655 rupiah. Untuk pembayaran premi totalnya sebesar 1.299.690.235. Untuk total beban asuransi sebesar 448.147.027,5 rupiah. Untuk total saldo 31 Desember 2005 sebesar 1.243.209.862,5 rupiah. Dan jurnal penyesuaian debit beban asuransi, kredit asuransi dibayar di muka sebesar 43.209.862,50 rupiah diperoleh dari 491.356.890 rupiah diperoleh dari pencatatan beban asuransi yang dilakukan oleh PT Dana Adiwerna yang sudah tersedia di soal, dikurangi dengan perhitungan beban asuransi yang sudah diperoleh. Jadi hasilnya 43.209.862,50 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam proses penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.